Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Bapak Novi Rianto, Bapak Ibu Pejabat Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang SDM dan Kehumasan, para pejabat yang hadir pada kesempatan hari ini, dan sangat spesial khususnya rekan-rekan media yang berbahagia. Beberapa hari ini cuaca sangat dingin, sejuk lebih tepatnya, di ruangan ini juga demikian. Oleh karena itu, di suasana sejuk mari kita jangan pernah melupakan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sisi lain, hari ini kita tetap sehat untuk bisa mengikuti acara Jumpa Pers akhir tahun Kementerian Perhubungan tahun 2022. Bapak Menteri dan hadirin sekalian, pada kesempatan ini izinkan kami melaporkan bahwa kegiatan Jumpa Pers akhir tahun merupakan kegiatan yang rutin dan ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan sebagai badan publik. Dengan maksud untuk memberikan informasi yang aktual kepada rekan-rekan media terkait capaian kinerja sektor perhubungan selama tahun 2022 dan tentu saja rencana kerja atau outlook tahun 2023. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih khususnya kepada rekan-rekan media baik online, cetak, maupun elektronik yang selama ini telah memberitakan segala kebijakan maupun kegiatan yang ada di Kementerian Perhubungan. Semoga apa yang disampaikan pada hari ini dapat diberitakan secara positif dan disebarluaskan kepada masyarakat. Selanjutnya kami juga menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Menteri Perhubungan, para pejabat Eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan, serta Bapak dan Ibu yang pada hari ini berkenan hadir untuk melaksanakan Jumpa Pers akhir tahun. Semoga apa yang telah kita lakukan di tahun ini membawa dampak positif bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Bapak Ibu sekalian, Pak Menteri yang kami hormati, mohon izin sebelum kami akhiri, biar suasana lebih ramah, lebih menyenangkan, izinkan kami ada satu pantun. Tentu saja pantun ini memberikan semangat kita semuanya, khususnya insan transportasi. Mohon cakepnya. Jalan-jalan ke Bukit Tinggi, beli baju dijahit sendiri. Ayo kawan, bangkitkan transportasi, teruslah bergerak maju, berprestasi. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya kita undang Ibu Adita berkenan untuk memimpin jalannya Jumpa Pers pada kali ini. Kami persilakan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Ya Pak, ini nanti akan dimulai dulu Pak dengan beberapa pembukaan. Baik, terima kasih Pak Karo KIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Perhubungan, Bapak Budi Karya Sumadi, beserta seluruh jajaran di Eselon 1 dan rekan-rekan media. Sekali lagi kita patut bersyukur pada siang hari ini bisa bersama mengikuti Jumpa Pers akhir tahun. Sebuah acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan dalam rangka untuk menyampaikan catatan kinerja tahun 2022 serta outlook di 2023. Ya, kita tahu bahwa yang namanya pandemi COVID di 2022 ini relatif sudah lebih landai kasusnya ya. Akan tetapi tentu masih banyak juga tantangan-tantangan lain yang dihadapi di sektor transportasi. Dan apa saja yang sudah dicatatkan oleh Kemenhub, baik itu catatan prestasi maupun tantangan yang dihadapi,
serta prestasi-prestasi apa yang sudah diperoleh, hari ini kita akan mendengarkan langsung dari Menteri Perhubungan beserta seluruh jajaran yang telah hadir di atas panggung pada sore hari ini. Dan tidak kenal tidak sayang, meskipun saya yakin teman-teman media semua sudah kenal dengan yang ada di atas panggung ini, tapi sekali lagi saya ingin perkenalkan. Yang pertama tentu Menteri Perhubungan Bapak Budi Karya Sumadi. Yang hari ini menggunakan baju adat Bali, jadi teman-teman gak usah kaget ya, memang ya saya rasa tidak kaget juga, tiap Selasa memang di Kemenhub kita selalu punya dress code baju daerah ya. Selanjutnya di sisi sebelah kanan Pak Menhub adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Bapak Novirianto. Dan di sebelah kiri Pak Menhub ada Bapak Inspektur Jenderal Kemenhub Bapak Praminto Hadi Soekarno. Lalu di sisi yang dekat dengan saya ini ada 4 penggawa dirjen ya. Satu-satu saya akan sapa. Yang pertama Direktur Jenderal Perhubungan Darat Bapak Hendro Sugiyatno. Lalu di sebelahnya ada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Bapak Arif Toha. Ada fansnya kayaknya di belakang tuh ya. Lalu ada ini satu sosok perempuan yang mungkin kawan-kawan sudah lama kenal tapi sebagai dirjen mungkin baru hari ini ya sempat bertemu, yaitu Dirjen Perhubungan Udara Ibu Maria Kristi Endah. Ini fansnya lebih banyak lagi ya. Yang hari ini cantik banget Ibu pakai baju dari NTT ya, Flores ya. Dan selanjutnya di sebelah Ibu Kristi ada Dirjen Perkeretaapian Bapak Rizal Wasal. Beliau juga baru saja dilantik ya beberapa hari yang lalu. Selamat untuk Ibu dan Bapak berdua. Lalu di sisi yang agak di sebelah sana ada para kepala badan ya. Yang pertama saya sapa Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bapak Umar Aris. Dan selanjutnya Kepala Badan Kebijakan Transportasi Bapak Gede Pasek Suwardike. Dan di sebelah Pak Gede ada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Bapak Joko Sasono. Baik, rekan-rekan media itu semua jajaran Kementerian Perhubungan yang selama ini betul-betul mengawal sektor transportasi untuk dapat melayani dengan baik dan membangun sesuai tentunya dengan target dan harapan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden. Rekan-rekan media, sekali lagi 2022 ini sangat dinamis ya. Situasi sudah lebih baik, tetapi tantangan tetap ada. Seperti apa sebenarnya jalannya pembangunan transportasi ini? Mari kita ikuti terlebih dahulu satu video yang merangkum perjalanan sektor transportasi meskipun sangat singkat, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Persilakan. Kami pulih lebih cepat. Mungkin sebentar lagi juga akan kita nyatakan pandemi sudah berakhir. Sektor transportasi dan pergudangan mencatatkan pertumbuhan tertinggi melonjak 21,27%. Mendorong akselerasi konsumsi masyarakat dan aktivitas produksi. Kami terus bergerak maju. Karena pesan Presiden, kita memang harus membangun, jangan berhenti, tetapi protokol kesehatan harus dijalankan. Pelabuhan dan kapal-kapal ini akan mendukung keberadaan destinasi pariwisata super prioritas Danau Toba. Saya resmikan Pelabuhan Sanur
Yang ketiga, Pelabuhan Sampalan. Dan yang keempat, Pelabuhan Bias Munjul, Nusa Ceningan di Provinsi Bali. Pemerintah ingin angkutan massal menjadi prioritas untuk digunakan masyarakat. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai melaksanakan tahap uji coba terbatas kereta api Makassar-Parepare dari stasiun Garongkong di Kabupaten Baru menuju stasiun Mangilu di Kabupaten Pangkep. Kami terus berupaya mengatasi segala hambatan dan tantangan. Merupakan suatu kesepakatan antara AP1 dan Gudang Garam. Pemerintah mengajak masyarakat mau menggunakan angkutan umum dengan meluncurkan gerakan nasional kembali ke angkutan umum di Palembang. Terus menginspirasi dan meningkatkan prestasi. Mengkoordinasikan semua kegiatan-kegiatan itu sehingga mudik itu menjadi selesai. Darren Binder, a terrific. Menteri Perhubungan memastikan kesiapan Kementerian Perhubungan dalam menyiapkan sejumlah infrastruktur publik seperti stasiun, bandara, hingga rest area yang dikhususkan untuk ruang pelaku usaha UMKM. Selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik. Tahun 2023, pacu kebangkitan dan optimisme. Boleh berikan tepuk tangan? Ya, itu tadi video 3 menit, tentu tidak cukup ya untuk merangkum berbagai kinerja yang sudah dicapai oleh Kementerian Perhubungan dan sektor transportasi pada umumnya. Tapi setidaknya memberikan gambaran bagi kita semua seperti apa sebenarnya yang sudah dilaksanakan dan apa saja yang kemudian sudah bisa memberikan dampak kepada masyarakat. Nah, rekan-rekan media, Bapak Ibu semuanya tentu melihat video aja nggak cukup ya. Meskipun kita sudah mendapatkan gambarannya. Dan meskipun rekan-rekan media juga sudah sering menerima informasi melalui rilis, melalui publikasi dan dari media sosial. Hari ini sudah bersama kita semua yang mengawal sektor transportasi di Kementerian Perhubungan ini. Dan ada pimpinan kementerian kita, ada Bapak Budi Karya Sumadi yang saya akan ajak berbincang ya Pak ya. Mengenai apa yang tadi sebagian sudah kita saksikan di dalam video tadi. Yang pertama Pak. Ini kita sama-sama pahami bahwa yang namanya pandemi COVID sudah jauh lebih landai ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan kita lihat juga demand terhadap transportasi sudah jauh lebih baik, meningkat sangat signifikan di tahun ini.
Tapi sebenarnya bagaimana dampak dari itu semua Pak terhadap kinerja di sektor transportasi? Itu Pak, jadi gambaran umumnya kinerja sektor transportasi dengan kondisi pandemi yang seperti itu seperti apa Pak? Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Adita yang saya goda sedikit cantik. Alhamdulillah, makasih Pak. Dan saya mengucapkan selamat Natal bagi yang melaksanakan dan juga selamat tahun baru nanti beberapa hari yang akan datang kita akan jalankan. Rekan-rekan media yang saya banggakan dan saya cintai, tentunya Pak Sekjen, Pak Irjen, Kepala Badan dan para Dirjen, hari ini memang hari yang baik untuk kita sampaikan apa yang sudah kita lakukan. Namun sebelum menyatakan apa yang kita lakukan, Mbak Adita, saya tetap mention seperti headline di beberapa media mainstream bahwa cuaca itu sangat menggoda dan menantang. Sehingga saya secara pribadi dan secara kelembagaan bagi teman-teman yang ikut daring ini ada di seluruh Indonesia, kita harus melakukan antisipasi dengan baik apa yang menjadi catatan-catatan di mana beberapa eviden di Karimun Jawa, di Merak maupun di beberapa tempat yang lain membuat kita harus waspada. Bahkan saya menghimbau agar ya kalau nggak penting-penting banget kita jangan keluar kota, di kota saja sehingga lebih aman dan juga Cipali dan Subang punya potensi untuk banjir. Baik Mbak Adita, apa yang dilakukan Pak Presiden mendapat apresiasi internasional bahwa dalam mengelola pandemi ini kita satu dari sedikit negara yang bisa melakukan suatu upaya penyelesaian atau menjalani pandemi COVID yang sampai sekarang pemerintah secara hati-hati belum menutup apa yang dilakukan dengan namanya PPKM. Nah, kebijaksanaannya begitu lugas, gampang diingat, tapi tidak mudah untuk dilakukan, yaitu rem dan gas. Bayangkan pada saat kita dalam keadaan ngerem, tiba-tiba Pak Presiden minta gaspol. Ya, itu terjadi pada saat Lebaran tahun yang lalu. Kami terhenyak ketakutan bagaimana ini bisa terjadi dan nyatanya dengan kekompakan semua stakeholder, kami berterima kasih juga media, rekan-rekan media yang memberikan support komunikasi yang baik sehingga kita bisa melaksanakan mudik dengan baik dan secara khusus Bapak Presiden memberikan catatan terima kasih kepada stakeholder. Nah, kalau kita lihat dari pandemi, sebenarnya pada saat itu kita hampir putus asa. Tidak tahu bagaimana kita menyelesaikan masalah pandemi. Dan bagaimana kita recover apa yang terjadi. Pada sisi kesehatan, tidak saja Kemenkes melakukan itu. Sektor transportasi terpaksa atau dipaksa untuk menjalani satu keterpurukan yang begitu dahsyat. Catatan kita bahwa sektor udara mengalami penurunan lebih dari 70%. Sektor yang lain average mengalami penurunan 10-30%. Tapi alhamdulillah jalan Allah, kita mampu menjalani itu semuanya dengan rem dan gas dan kita pulih. Dari 1 tahun yang lalu relatif pulih, tetapi karena masih banyak
COVID yang kita temui, maka PPKM sudah belum kita buka. Dan ternyata walaupun kita menghadapi itu dengan hati-hati, ternyata kebangkitan itu sudah tampak. Dan maaf kata, perhubungan itu memberikan kontribusi yang tinggi sekali. 15 sampai 25% dari pertumbuhan yang ada. Dan sektor transportasi memberikan support bagi pertumbuhan 5% yang kita dapatkan. Nah, oleh karenanya kita memang harus hati-hati untuk melakukan kegiatan hari-hari ini. Di sisi satu adalah tentang cuaca, tetapi pemerintah belum menyelesaikan atau mengumumkan sesuatu yang katakan PPKM. Oleh karenanya di sektor penerbangan dan kereta api kita tetap menggunakan konsep peduli lindungi yang dilakukan. Itu Mbak Adita. Baik, terima kasih Pak Menhub. Jadi tadi rekan-rekan media Pak Menhub menyampaikan seperti apa kinerja overall itu menciptakan pertumbuhan yang tentunya punya dampak terhadap pertumbuhan nasional ya. Transportasi sendiri memang average-nya mulai dari 15 sampai 25,8%. Dan total dari pertumbuhan nasional kita sekitar 5,1% ya. Dan ini hasil dari sumbangan dari sektor transportasi. Jadi secara umum seperti itulah kinerja dari sektor transportasi di tahun 2022. Baik Pak Menhub, tadi sudah disampaikan seperti apa secara umum. Mungkin agak lebih detail ya Pak ya sekarang ya. Kita tahu bahwa kalau di sektor transportasi yang namanya kinerja ada unsur pembangunan ya Pak ya. Pembangunan baik itu yang sifatnya sarana maupun prasarana. Dan juga tentu dalam pembangunan dibutuhkan biaya ya Pak. Bagaimana sebenarnya pembangunan ini dilakukan dan apa saja Pak yang sudah dan sedang serta akan dibangun untuk sarana dan prasarana ini di 2022 Pak. Dan tentunya juga nanti kita menyongsong 2023. Ya Mbak Adita, insya Allah dan alhamdulillah pemerintah tetap memberikan suatu porsi yang relatif tertinggi atau menjadi visi misi presiden, yaitu sektor konektivitas dan infrastruktur. Sehingga pagu yang kami emban atau kita lakukan cukup besar sebanyak 33,3 triliun. Dan itu kita amanai sebagai suatu jumlah yang besar sekali, walaupun kementerian yang besar, tapi ini kita lakukan dengan cermat. Saya berterima kasih pada rekan-rekan Kementerian Perhubungan. Di Desember 2000, kalau yang lalu kita mencapai 96%, sekarang hari ini kita sudah mencapai 96,9%. Dan insya Allah kita menyelesaikan ini lebih dari 97%. Bahkan mungkin kalau Pak Sekjen dan Pak Irjen dan para Dirjen dan Kepala Badan kenceng-kenceng dikit itu bisa 98%. Insya Allah. Ya ini satu upaya yang tidak mudah mengingat keberadaan atau keterbatasan komunikasi, COVID, dan segala tantangan harus dilakukan. Yang menggembirakan juga, ini teman-teman ini keren banget ya. Itu adalah meningkatkan PNBP. Jadi kita tahu bahwa kita dapat 33 miliar, tapi luar biasa loh. Dari apa yang kita lakukan, kita mendapatkan 8,7 miliar, mendekati 9 triliun. Ini melampaui lebih dari target awal gitu ya. Memang bintangnya adalah sektor laut ya, 125%. Teman-teman yang lain
di atas 100%. Dan ini juga menunjukkan bahwa dengan keterbatasan fiskal, saya mengatakan keterbatasan, ini ada satu porsi tertentu yang kita gerakan secara sistematis. Kita mengadakan konsolidasi dan teman-teman di ujung-ujung pelayanan mengupayakan PNBP ini dengan baik. Oleh karenanya pada teman-teman di seluruh Indonesia saya ucapkan terima kasih karena yang dilakukan itu tidak mudah dan saya benar-benar bangga ya karena saya selalu diberikan pujian juga oleh Kementerian Keuangan bahwa kita bisa menyelesaikan pembangunan dengan maksimal sehingga kalau itu 2% itu relatif kecil dibandingkan dengan kementerian-kementerian yang lain. Dan apa yang kita lakukan dengan PNBP adalah satu hal yang kita kreasi atau tingkatkan agar PNBP 33 ditambah katakan 9 triliun, satu jumlah yang banyak ya. Nah rekan-rekan media yang saya cintai, saya sedikit akan menjelaskan apa yang sedang dilakukan, yang telah dilakukan dan akan dilakukan di 2002 yang tinggal beberapa hari ini. Satu konsep Bapak Presiden Jokowi adalah kami selalu diingatkan, please Indonesia sentris, tidak Java sentris, tidak Sumatera sentris. Dan ini memang kita upayakan agar pembangunan itu memang merata dari Sabang sampai Merauke. Bahkan secara ekstrem pada Dirjen Udara 30-35% anggaran dari sektor udara itu untuk Papua. Kita tahu bahwa jangkauan Papua dari dan ke titik-titik kota itu sangat dibutuhkan teknologi udara. Nah, kita memang mendapat tugas untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan prioritas. Oleh karenanya, saya minta kepada teman-teman semua, baik di eselon 1, 2, dan 3, dan 4, itu melakukan pekerjaan-pekerjaan fokus. Tidak menyebar pada kegiatan-kegiatan yang terlalu banyak, sehingga kita harapkan kita dapat memetik hasil dan masyarakat bisa merasakan bahwa KPI dari kami semua adalah bagaimana melayani masyarakat dengan baik dan itu dalam istilah Pak Presiden netes atau deliver. Nah apa yang dilakukan, kita di sektor darat itu membangun terminal tipe A, penyeberangan, pelabuhan penyeberangan, pemberian subsidi perintis, dan by the service di 10 kota. Dan ini tersebar di seluruh Indonesia, tidak terbatas hanya di Pulau Jawa. Dan pesan bahwa dalam benak insan perhubungan, keselamatan dan keamanan itu menjadi keharusan. Maka apa yang dilakukan adalah diantaranya membuat pembangunan jembatan, timbang, sampai dengan kampanye keselamatan yang tidak henti-hentinya kita lakukan. Kalau kita lihat berapa yang signifikan kita lakukan di Toba. Kita membangun tahun lalu kurang lebih 7, tapi sebelumnya kita sudah membangun jadi ada kurang lebih 12 pelabuhan di Toba. Sehingga semua masyarakat ada 7 kabupaten bisa menggunakan lintasan air selain lintasan darat yang ada di sana. Lalu signifikan juga kita lakukan di Wakatobi, yaitu 4 pulau, Wangi-Wangi,
Kalalupa, Tomia, dan Binongko. Selama ini keempat pulau itu tidak terhubung dengan baik. Kita membangun semua pelabuhan di 4 pulau itu dan juga menyediakan kapal feri. Saya sempat ke sana dan begitu gembiranya masyarakat bahwa apa yang mereka impi-impikan itu terjadi. Begitu juga di Toba, tanggapan masyarakat Toba begitu antusias pada saat Presiden meresmikan di Ajibata. Sedangkan pada saat di kegiatan di Wakatobi, di Wangi-Wangi Pak Presiden meresmikan. Saya jalan ke 4 pulau itu. Satu kegiatan yang sudah dimulai adalah kegiatan proving ground atau satu balai pengujian kendaraan berstandar internasional. Boleh diketahui bahwa selama ini kita tidak punya itu. Sehingga kalau kita akan ekspor mobil ke luar negeri, maka mobil itu secara tipe harus diuji di negara tetangga. Kita sudah bangun, ini adalah proyek KPBU, artinya proyek available payment yang dibiayai oleh swasta, pemerintah akan membayarnya selama 15 tahun. Jadi satu effort yang kreatif dari Kementerian Keuangan, kami terima kasih Kementerian Keuangan dan teman-teman di darat juga melaksanakannya dengan baik. Di sektor kereta api, jangan dipikir bahwa kita tuh tidak melakukan apa-apa. Kita membangun jalur di Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Apa yang kita bangun tidak tanggung-tanggung. Kalau rekan-rekan lihat bahwa kecepatan kereta api di Jawa itu meningkat, itu karena Dirjen Kereta Api membuat double track. Bahkan double track di sekitar Jakarta. Nah, kalau membangun itu tidak cukup. Maka seperti kemarin Pak Presiden meresmikan Manggarai, tapi bukan Manggarai aja. Kita membangun juga beberapa stasiun seperti Jatinegara di Bekasi dan juga beberapa stasiun yang kita bangun dengan standar internasional. Lantai aja pakai granit ya. Jadi kalau rekan-rekan berada di stasiun-stasiun itu pasti nggak bayangkan sebelumnya seperti apa. Ada gambar yang menunjukkan dulu dan sekarang itu Pak Luhut bilang, wah ini lompatan ya yang luar biasa. Kereta api itu juga kita subsidi. Ada kereta api subsidi yang perintis pun yang di Jakarta. Sehingga keterjangkauan masyarakat banyak tetap menjadi prioritas dari pemerintah. Kalau tadi kita ngomong kereta api konvensional, Pak Presiden menginisiasi pada saat beliau jadi gubernur bahwa MRT harus dibangun. Dan ternyata setelah kita lakukan, itu bisa dilakukan. Juga diikutin kemarin LRT bersama dengan Pak Presiden menyaksikan produk anak bangsa, produk dari Inka dan LAN. Dan itu cakep banget. Satu waktu nanti saya juga akan mengajak rekan-rekan media dan kita sekarang lagi menyelesaikan juga kereta cepat Jakarta-Bandung yang insya Allah bisa memberikan satu konektivitas yang lebih baik dan secara tidak langsung para engineer ini belajar tentang satu kemajuan yang menjadi keniscayaan kita harus raih itu semuanya. Kita juga melakukan reaktivasi stasiun, beberapa stasiun, beberapa tujuan, diantaranya kalau ada Asgar ya, orang Garut itu seneng banget. Ya. Oh Asgar ya.
Itu kita buat Cibatu ke Garut. Nanti kita terusin lagi dari ke Garut ke tujuan yang lain. Dan banyak konektivitas yang kita lakukan. Manggarai kemarin diresmikan Presiden, tentu ini suatu yang luar biasa. Tadi saya sampaikan bahwa jalur ganda itu berkontribusi mungkin lebih dari 50% atas apa yang dilakukan oleh KAI. Karena dengan jalur ganda dari Surabaya ke Jakarta, dari Surabaya melalui Semarang ke Jakarta, itu membuat kecepatannya lebih tinggi. Jadi sering kita dengar bahwa teman-teman saya terutama ya, tidak usah naik pesawat, naik kereta api ke beberapa kota itu sama convenience-nya. Jadi menjadi pilihan. LRT Jabodebek, saya pikir ini menjadi satu arahan Presiden untuk dilakukan karena dengan LRT Jabodebek paling tidak 200.000 per hari itu bisa jembatani untuk melakukan konektivitas terutama dari Bogor, Bekasi menuju Jakarta. MRT diterusin. Sekarang proses di stasiun kota nanti sampai Ancol. Ya. East West sedang proses. Makassar Parepare sekarang udah sampai Maros ya, sampai Garonggong. Tadi malam Pak Presiden bertanya bagaimana progres, saya sampaikan Februari akan bisa dilaksanakan launching ya, dan di sana ada tempat namanya Ramang-Ramang, indah sekali. Jadi silakan secara bergantian meninjau ke Sulawesi, cantik sekali dan enak sekali disertai makan coto Makassar ya. Elektrifikasi Solo Jogja. Jadi kalau ada saudara dari Solo atau orang Solo atau Jogja, itu naik kereta api nikmat sekali, cuma 8.000 dan kecepatannya tinggi, dan saya lebih senang naik kereta api daripada naik kendaraan umum atau naik jalan darat. Kereta api Jakarta-Bandung insya Allah kita akan jalani dan insya Allah berhasil dengan baik. Laut ini adalah satu tantangan yang luar biasa karena daerahnya luas, titik-titik konektivitasnya banyak sehingga kita harus buat tol laut, kita buat kapal rede, kita buat kapal patrol, kita meningkatkan fasilitas navigasi, dan memberikan PSO kepada beberapa operator pelayaran agar tol perintis dan tol laut berjalan dengan baik. Tadi saya sebut Pelabuhan Sanur, itu cantik sekali gitu. Bayangkan selama ini teman-teman atau saudara-saudara kita yang dari Bali ke Nusa Penida harus masuk air baru naik kapal. Sekarang itu bintang 5 ya, jadi kalau ke sana mau ke Nusa Penida tempatnya sama dengan hotel-hotel standar internasional. Selain itu mungkin Anda juga tahu Pak Timban, volume dari fungsi-fungsi konektivitas kendaraan ya, mengangkut kendaraan itu car terminal itu melebihi target. Lebih dari 100.000 sudah terjadi. Sekarang kita lagi membangun menjadi 1 juta dan untuk pelabuhan yang lain kita akan kontainer sampai 3,5 juta. Jadi ini suatu upaya yang tidak ringan kita lakukan. Kita juga melaksanakan KPBU untuk pelabuhan Gorontalo yang namanya Anggrek. Jadi bukan pemerintah lagi yang membangun, nanti swasta yang mengelola. Di sektor udara, kita tentu harus membangun bandara. Tapi kita prioritaskan ke bandara-bandara
spreading di barat dan timur dan kota-kota kecil, sehingga kita mendapatkan suatu fungsi-fungsi konektivitas pada titik-titik terjauh dengan kecepatan yang lebih baik. Di udara juga navigasi menjadi concern. Jadi kalau dulu kita sering mendengar ada satu banyak kecelakaan, ini sudah kita atasi. Dan yang membahagiakan itu adalah FIR ya. Kita dalam proses finalisasi daripada FIR Indonesia dengan Singapura dan Malaysia. Dan insya Allah dalam waktu dekat bisa, sehingga layanan cukup besar daripada navigasi udara di dekat Batam dan sekitarnya itu dilaksanakan oleh Airnav. Kalau bicara mengenai bandara, kita bangun di Madura, ada juga di Komodo, dan beberapa kota-kota yang jauh dari pusat Jakarta, ya, baik itu di Papua, di Sulawesi maupun di Sumatera. Jadwalbek kita juga mengenal by the service ya. Kita sudah laksanakan di Bogor, tetapi juga beberapa kegiatan-kegiatan kita laksanakan dengan baik. Di bidang SDM kita melakukan kegiatan-kegiatan yang intensif ya. Satu itu adalah merealisasikan diklat sektor transportasi yang lebih dari 100%. Yaitu sebanyak 523 orang yang kita latih. Ya. Selain itu juga kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat strategik, itu kita membuat double degree. Double degree jadi ada laut, darat, darat, udara, kereta api. Nanti tahun depan kalau rekan-rekan media mau ngambil master, monggo, karena kita memang menyediakan 20 seat di masing-masing matra dan itu untuk stakeholder. Lalu dalam pengawasan, memang kalau bicara udara ini kita harus detail ya, sangat riskan, fragile, oleh karenanya kita membuat satu gugus pembentukan 8 kendali informasi pengawasan yang didetail. Kita juga bicara mengenai kebijakan transportasi. Sekarang yang dulu yang namanya kegiatan Libang, sekarang sudah berubah menjadi kebijakan transportasi, mencatat 44 rekomendasi, dan tahun lalu ada berita yang selalu headline bahwa pergerakan masyarakat melebihi 80 juta. Dan itu memang terbukti bahwa alert dari proses penelitian ini memberikan suatu catatan yang cukup bisa dipertanggungjawabkan, sehingga kita menjalani mudik lebaran tahun lalu itu, tahun 2022 itu dengan baik, dan sekarang juga dilakukan secara intensif. Saya menugaskan BKT untuk mengawal dengan baik apa kecenderungan dari pergerakan. Itu kira-kira beberapa hal yang saya sampaikan dalam konteks 4 matra. Baik, terima kasih Pak Menhub, panjang ya teman-teman. Tapi itu tentu tidak sepanjang upaya yang sudah dilakukan oleh seluruh jajaran di Kemenhub maupun di sektor transportasi pada umumnya. Ya tadi kalau merangkum sedikit ya dari yang sudah disampaikan oleh Pak Menhub, memang di 2022 ini dari pagu anggaran 33,37 triliun, ini sampai dengan hari ini realisasinya 96,96%. Insya Allah nanti dikejar Pak, tadi Bapak 97% ya Pak ya.
bahkan mungkin 98%. Optimismenya luar biasa, tapi itu artinya PR buat Bapak Ibu, para dirjen dan kepala badan untuk mengejar target yang tadi baru saja disampaikan Bapak. Dan juga PNBP, ini juga luar biasa karena realisasinya ternyata lebih dari 100% ya, sekitar 103,33%. Dan juga arahan Pak Presiden selalu Indonesia sentris ya, tidak melulu ada di Jawa. Dan juga tentunya keselamatan dan keamanan dari transportasi itu menjadi yang utama. Tadi untuk SDM, diklat yang sudah dilakukan itu mencakup 523.000 orang. Ya, luar biasa, ini sangat luar biasa. Baik Pak Menteri, ini tadi Bapak sudah jelaskan realisasinya seperti apa. Tadi juga Pagu Anggaran kita sudah mendengarkan angkanya setelah refocusing menjadi 33,37 triliun. Tentu ini juga satu tantangan ya Pak ya. Dengan anggaran sebesar itu, sementara target pembangunannya juga luar biasa ya. Targetnya tidak pernah berkurang, tetapi anggarannya terbatas, khususnya yang terkait dengan APBN. Nah ini adalah satu hal yang sudah dihadapi sejak lama ya, dan Pak Menteri beserta seluruh jajaran kemudian harus berupaya mencari solusi ya Pak ya. Bagaimana keterbatasan fiskal itu bisa diatasi. Nah ini mungkin perlu Pak disampaikan Pak. Mitigasi dan solusi apa yang sudah dilakukan oleh Kemenhub untuk mengatasi keterbatasan fiskal itu Pak? Silakan Pak. Ya Mbak Adita, kalau kita bicara 33 triliun jumlahnya banyak sekali. Juga PNBP sebanyak hampir 9 triliun itu banyak sekali. Tapi mengingat Sabang sampai Merauke itu banyak laut, harus dihubungkan dengan udara, itu menjadi jumlah yang kurang. Oleh karenanya kami bersama-sama terutama Kementerian Keuangan melakukan atau mendorong kegiatan kreatif financing di luar APBN. Kalau kadang-kadang saya keluar negeri kayak kemarin ke India dan Timur Tengah dan beberapa waktu yang lalu ke Jepang dan Korea, itu adalah dalam rangka melobi negara-negara tersebut agar memberikan bantuan luar negeri atau turut serta dari proyek KPBU atau PPP. Dan responnya sangat baik, Jepang sudah melakukan itu, Proving Ground dan MRT. Korea sedang berlangsung, sedang akan dilakukan, tetapi juga dari India dan Timur Tengah juga berlangsung dengan baik dengan tanggapan yang bagus ya. Nah, satu proyek yang memang agak unik ya adalah Proving Ground. Tapi teman-teman nanti kalau sudah tengah jalan silakan jalan ke Proving Ground. Nah ini menggunakan available payment. Artinya pemerintah akan membayar selama 15 tahun, yang invest adalah swasta. Jadi kita yakini juga swastanya akan untung. Dan menggembirakan ada satu bandara dengan runway sepanjang 3.000 meter di Kediri. Namanya Doho Kediri. Jadi itu full biaya swasta, nanti di manage oleh AP1 dan ini satu orang Kediri ya. Kalau pulang Kediri nanti langsung landing di dekat kota, cuman ya 5 kilo lah dari kota Kediri. Makassar Parepare seperti saya sampaikan, APBN-nya 10 triliun, tetapi swasta juga ikut untuk menginvest dirinya. Nanti ini adalah satu prasarana yang dikelola oleh swasta, di mana sarananya bisa dilakukan multi operator. Jadi KAI bisa, yang lain juga bisa. Anggrek kita jalani, jadi dengan membangun sejumlah KPBU itu, sehingga kantong kita yang tadinya itu menjadi cost, akhirnya bisa kita jalanin mereka-mereka tempat-tempat itu menjadi positif. Karena swing daripada cost menjadi dapat konsesi itu satu, kalau bandara itu hampir 100 miliar, tapi kalau pelabuhan ya kira-kira 20 sampai 20 miliar. Nah itu bisa kita lakukan untuk membangun pelabuhan yang lain.
Nah, oleh karenanya kita memang mengoptimalkan apa yang sudah kita bangun. Berkali-kali Pak Presiden, jangan puas kalau kita sudah membangun. Karena kalau sudah membangun, terlantar itu masalah bagi kita. Kita belum selesai melaksanakannya. Nah, oleh karenanya kita mengoptimalkan terminal tipe A. Katakanlah yang ada di Semarang, di Solo, dan Cirebon dan beberapa kota kita maksimalkan. Angkutan massal perkotaan juga secara detail kita detailkan, seperti di Palembang, LRT digabungkan dengan feeder-feeder. Dan kita juga dengan tidak mudah membuka kembali bandara-bandara yang tadinya tutup karena COVID. Nah, ini dilakukan dengan kerjasama dengan Pemda yang mereka mensubsidi. Tol laut itu sekarang meningkat karena jumlah trayeknya lebih dari 32, titik singgahnya juga meningkat pesat. Dan bisa dikatakan ketergantungan masyarakat pada tol laut ini makin tinggi. Sehingga sensitif ya kalau Pak Dirjen Laut tidak singgah di satu kota, itu menjadi berita. Nah, ini kita memang hati-hati, sekalipun itu subsidi, tapi beruntung bahwa sekarang ini subsidinya makin sedikit. Artinya dengan uang yang sama, kita bisa menjangkau dan meningkatkan jumlah tol laut yang kita lakukan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Menhub. Jadi memang ya namanya tantangan ya, harus bersama-sama dihadapi dan tadi sudah dipaparkan oleh Pak Menhub apa saja yang sudah dilakukan. Tentu demi untuk bisa terus ya membangun konektivitas di seluruh pelosok Indonesia. Pak Menteri, ini kita tidak hanya disaksikan yang ada di ruangan ini Pak, ini ada 150 peserta Zoom, jadi cukup banyak yang mengikuti. 150 itu... Selamat sore, ya, apa kabar? Sepertinya dari seluruh Indonesia Pak, ada gabungan dari internal dan dari teman-teman media juga. Mungkin ada yang kena hujan, jadi akhirnya terpaksa lewat Zoom Pak. Kebetulan di luar juga sepertinya sudah hujan. Baik, Pak Menhub tadi sudah membahas mengenai apa saja capaian, apa saja tantangan ya Pak ya. Dan semua tugas yang diamanahkan ya insya Allah sudah kita laksanakan dan harus terus kita laksanakan. Mungkin satu hal Pak, di tengah-tengah tantangan dan juga peluang-peluang yang ada, sepertinya kita masih juga diberi apresiasi yang luar biasa Pak dari pihak lain ya Pak ya. Dan itu apresiasi yang dikonversi dalam bentuk penghargaan dan award selama 2022 ini. Bapak bisa sampaikan Pak apa saja yang sudah dicapai? Silakan Pak. Ya, ini saya harus sampaikan karena itu bukan kerja saya sendiri. Ini kerja dari teman-teman semua insan transportasi yang menurut hemat saya di atas ekspektasi saya. Jadi saya harus terima kasih kepada teman-teman yang dari Papua sampai Aceh, tentu yang ada di depan sini, yang sudah melakukan kegiatan dengan baik. Tadi saya ceritakan rem dan gas. Jadi waktu lebaran itu gaspol. Dan apa yang kita lakukan, alhamdulillah berhasil. Kalaupun ada satu riak-riak, itu tidak signifikan. Oleh karenanya Bapak Presiden dan beberapa instansi memberikan apresiasi, juga beberapa media say celebration atau congratulation pada kami. Tapi ini saya dedikasikan untuk teman-teman yang bekerja di lapangan, yang luar biasa. Tidak terbayangkan untuk itu. Saya jujur loh, berita itu bisa kita share dalam hitungan menit. Jadi kami rapat di satu tempat dengan Kakor Lantas, saya bilang Mbak Dita atau Pak Hartanto, Pak kita share oleh ini. Dalam waktu kurang dari 1 jam, berita itu sudah menyebar. Dan itu berkat bantuan rekan media. Terima kasih. Tanpa itu nggak mungkin kita melaksanakan. Jadi saya ada WA group dengan Emret lah ya. Di situ guyon-guyon, tapi begitu kita share berkaitan dengan konektivitas,
berkaitan transportasi itu berjalan dengan baik. BPK adalah satu lembaga yang legitimate, selalu memberikan pendapat-pendapat yang objektif dan banyak menjadi acuan bagi seluruh kementerian, lembaga dan juga penegak hukum. Kementerian Perhubungan diam-diam itu sudah 9 kali loh WTP ya. Tepuk tangan Pak Irjen dulu loh. Jadi itu juga nggak mudah ya, tiap tahun ada PR-PR untuk diselesaikan. Kita selesaikan dengan baik dan itu bisa menjadi 9 kali ya. Kalau main bola hat-trick 3 kali itu ya, nggak mudah. Lalu ini juga surprise ya. Saya tuh selalu mengkritik teman-teman. Darat, laut, udara, kritik-kritik. Kok layanannya lambat dan sebagainya. Sampai hari ini saya tetap mengkritik. Baru-baru ini BKPM kasih penghargaan anugerah layanan investasi nomor 1. Ya. Jadi ini saya maaf ya ke teman-teman, saya cerewet, tapi memang berbuah. Tapi kami tidak berhenti sampai di sini, seperti upaya melakukan perbaikan, katakanlah di sektor laut. Kita akan menyederhanakan SOP pelayanan. Kami akan melakukan perbaikan atau mensimplifikasikan. Selama ini FS itu tebelnya segini, waktunya 3 bulan. Nah saya minta Pak Dirjen lakukan. Nah ini akan kita lakukan bersama Deloitte, kita reformasi SOP dan aturan-aturan kita yang menurut hemat secara objektif itu harus ditingkatkan. Itu sedikit prestasi, tapi saya harus terima kasih untuk teman-teman dan juga media yang kadang-kadang mengkritik saya, mengkritik teman-teman dirjen dan kepala badan, justru itu yang menstimulasi kami untuk berbuat lebih baik. Mengkritik langsung atau dengan berita. Ya, jadi saya menugaskan Mbak Adita, Mbak, saya kasih tahu dong, ada berita bukan bagus saja, kalau bagus nggak usah diomongin, yang jelek juga gitu. Supaya apa? Supaya cepat kita respon dan cepat kita perbaikan. Baik, terima kasih Pak Menhub. Jadi itu ya rekan-rekan media, ini paparannya lengkap ada di sini. Dan buat rekan-rekan media nanti materi PowerPoint-nya bisa di-share. Nanti ya jangan khawatir, jadi nanti akan di-share oleh teman-teman BKIP. Baik Pak Menhub dan para eselon 1 semuanya, satu lagi nih Pak yang mungkin perlu diberikan bocorannya sama rekan-rekan media. Terkait 2022 tinggal beberapa hari lagi. Kita akan masuk ke tahun yang baru ya Pak, di 2023. Bisa dikasih bocoran nggak Pak? Outlook-nya kayak gimana sih 2023 ini? Akan melakukan apa gitu Kementerian Perhubungan? Silakan Bapak. Ya, sekali lagi Pak Presiden juga mengingatkan. Jadi kami itu kalau ratas seminggu bisa 2 kali sampai 3 kali. Bahkan beberapa menteri sampai 5 kali. Hal-hal yang dibahas adalah hal-hal yang substantif, detail, mendalam, dan mencari solusi. Sebagai contoh kemarin kita bahas berkaitan dengan slot time udara. Bayangkan, slot time udara itu dibahas. Nah, kami sampaikan bahwa memang kita berkeinginan untuk meningkatkan slot time. Kalau dari luar itu naikin turis, tapi dalam negeri menjangkau tempat-tempat itu. Tetapi pada saat COVID ini tidak serta-merta Suta itu bisa melayani. Kita nggak mau seperti di Eropa, koper kemana-mana, orang nunggu lama. Walaupun ada sedikit kejadian di Indonesia. Oleh karenanya kita pack satu jumlah konektivitas yang tertentu dan ini adalah upaya untuk membuat kita makin optimis, kita makin proven dan ini menjadi satu hal yang menjadi catatan. Bahkan Pak Presiden dalam kesimpulannya silahkan permintaan 166 slot
atau 84% minta, tapi batasi sesuai dengan kemampuan dan produktivitasnya. Jadi kita detail bicara dengan satu poin-poin itu. Yang kedua adalah mungkin teman-teman media lebih tahu bahwa global ini tidak pasti. Ada finansial, ada politik, ada anomali cuaca dan sebagainya. Walaupun beberapa institusi yang sangat berwibawa itu menyatakan Indonesia tidak perlu khawatir. Walaupun demikian saya tetap minta kepada para dirjen kelola badan, kalau ada anggaran itu jangan dipol-polin gitu. Ada reserve tertentu apa yang harus kita lakukan. Apa yang kita hadapi pada resesi global ini tidak lain adalah kerjasama. Oleh karenanya kami dengan kementerian yang lain itu kita cair sekali, guyon. Jadi kalau saya suka ngeband di lele yoben, tujuan yang lain apa? Cair. Jadi kalau minta bantuan pintu PPR lebih cepat, minta anggaran dengan Ibu Menteri Keuangan, itu dapat konsep. Nah, kerjasama ini harus ditingkatkan. Juga dengan Polri, dukungannya luar biasa. TNI juga. Jadi kalau Lebaran itu saya pasrah kepada Polri setelah kita memberikan policy, mereka itu melakukan satu pengawasan di lapangan. Dalam ratas dan kami juga di bawah koordinasi Pak Luhut, concern dengan proyek-proyek strategis, rencana strategis selama 2020 sampai 2024. Sehingga major project itu jangan sampai mangkrak. Kita pastikan bahwa Toba itu berfungsi. Kita pastikan LRT itu berfungsi. Kita pastikan tol laut itu makin bagus. Kita pastikan bandara-bandara yang sekarang belum didarati akan didarati. Dan juga kereta api Makassar Parepare mulai beroperasi. Dan pertama kali dengan angkutan barang. Jadi apa yang kita lakukan itu tentu kita punya Renstra ya. Renstra itu lebih banyak berkaitan dengan konektivitas. Ada angka-angka yang nanti mungkin saya dan juga Kepala Badan untuk sendiri-sendiri berikan penjelasan bagaimana apa yang dilakukan dan teman-teman media bisa mengikuti sehingga konektivitas nasional, pelayanan dan keselamatan itu berjalan dengan baik. Pada 2023 kita mendapatkan sekali lagi di atas 33 triliun. Alokasi yang cukup besar tapi tetap nggak cukup. Kita mengadakan creative financing, kita mencari PNBP, kita membuat banyak BLU. Jadi juga sampai membuat beberapa kegiatan-kegiatan BLU yang dia mendapatkan uang, dia bisa menggunakan uang itu secara langsung dan itu membuat pendidikan kita, sektor-sektor yang lain kita lakukan dengan baik. Contoh, kita punya BLU di STTD atau di tempat yang lain, bahkan Sanur saya minta juga dikelola oleh teman-teman dari BPSDM Laut dari Surabaya. Tantangan yang besar memang sekalipun itu besar, itu terbatas. Yang kedua adalah kebutuhannya makin banyak. Jadi saya sering dapat surat cinta dari bupati dan gubernur, bangun A, B, C gitu ya. Tinggal kita seleksi itu worth it atau tidak. Dan
ini kan banyak angkutan-angkutan. Saya dengan operator sebagai contoh mengoptimalkan. Sekalipun jumlah angkutan udara kita masih kurang lebih 60%, kita harus melayani di banyak tempat. Pastikan itu lakukan, tingkatkan kapasitas dan sebagainya. Dan kita juga harus mengiterasikan antara satu moda dengan moda yang lain. Kemarin sebenarnya kita akan coba dari Taman Mini dengan bus, tapi belum jadi. Tapi itu menjadi perhatian kita. Satu yang tidak kalah pentingnya adalah environment, berkelanjutan. Itu menjadi catatan kita dari sektor udara, laut, banyak urusan sampah, urusan solar cell, itu kita lakukan dengan baik. Dan tahun 2023 adalah tahun di mana kita selain fokus terhadap proyek-proyek yang sudah ada, kita meneruskan proving ground, ya. Insya Allah akhir bulan November 2003 sudah soft launching. MRT kita selesaikan di tahap kedua, LRT Jabodebek, dan kita juga mengangkat upaya untuk menggunakan kendaraan listrik, ya. Dalam beberapa kampanye saya bersama-sama dengan Kementerian ESDM melakukan dan Kementerian Perindustrian melakukan campaign. Bayangkan bahwa selama ini konsumsi bahan bakar itu banyak digunakan kendaraan bermotor, khususnya motor. Jadi oleh karenanya konversi itu menjadi satu inisiasi yang baik. Rekan-rekan sekalian, apa yang kita lakukan memang harus ekstra. Oleh karenanya kita nggak boleh biasa-biasa saja. Pak Presiden itu melakukan, kalau kalian melakukan kegiatan seperti tahun yang lalu, lupakan itu. Lakukan setiap tahun dengan usaha, inovasi yang lebih bagus, supaya apa yang kita lakukan itu bisa deliver. Kita bisa menyelesaikan paradigma Indonesia sentris menjadi satu kenyataan. Dan tentu itu menghubungkan Indonesia, membuat Indonesia bersatu, tujuan kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan itu sekaligus juga menutup sesi tanya jawab saya dengan Pak Menhub, ya. Jadi itu tadi pertanyaan terakhir yang sebenarnya juga sudah merangkum semua apa saja yang di 2022 ini dicapai oleh Kemenhub dan juga tentu rencana-rencana ke depan. Saya rasa tadi sudah cukup jelas, ya, apa yang disampaikan oleh Pak Menhub. Dan rekan-rekan media, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang hadir secara daring, ini sudah hadir para eselon 1 juga bersama Pak Menhub. Silahkan jika masih ada yang ingin dieksplor dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menhub tadi. Ya, mungkin sudah ngempet pertanyaan dari tadi. Baik, ada satu lagi, saya ambil 3 dulu. 1, 2, 3. Tunggu sebentar ya, nanti giliran selanjutnya. Baik, silahkan, walaupun mungkin sudah kenal, sebutkan nama lagi ya sama medianya, Mas. Monggo. Dan ditujukan kepada siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Menteri dan para eselon 1, Zaki dari Koran Jakarta, Pak. Ingin penegasan aja, Pak. Kita ketahui bahwa COVID kemarin itu telah menekan pergerakan penumpang di semua sektor, mungkin di bawah 50%. Kira-kira untuk sampai saat ini, Pak, apakah pergerakan penumpang itu udah kembali normal, Pak? Seandainya mungkin belum ada prediksi kapan Pak kembali seperti sebelum COVID. Itu yang pertama. Yang kedua terkait proyek kerjasama, Pak. Kita ketahui Pagu kemarin itu hanya naik dikit ya Mbak Dita, hanya 33,4. Kira-kira untuk tahun 2023 mendatang proyek kerjasama apa Pak mungkin yang besar yang akan dilakukan di 2023? Lalu yang terakhir Pak,
Terkait perkembangan pembangunan transportasi di IKN, Pak. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, untuk tahun mendatang ada proyek apa, pekerjaan apa, mungkin bisa diupdate ke kita. Itu aja, Pak. Terima kasih. Oke, 1 tapi 3 ya, lumayan ya. Bapak kita simpan dulu ya Pak pertanyaannya ya. Selanjutnya tadi silakan Mas. Boleh berdiri karena ini ada yang mau melihat juga. Boleh berdiri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya silakan berdiri supaya kelihatan juga oleh teman-teman yang daring. Saya Sutrisno dari Analisa Medan, Pak. Pertanyaan pertama untuk Pak Menteri. Realisasi anggaran 2002 itu sampai 97% ya Pak ya. Apakah realisasinya itu mulus-mulus saja Bapak? Mungkin apakah ada sedikit kebocoran? Bisa dipaparkan di subsektor mana itu kebocorannya dan bagaimana penanganannya? Terus pertanyaan kedua untuk Dirjen Perhubungan Udara, Ibu Christine. Di China sekarang itu sedang mengganas COVID lagi ya Bu ya. Bagaimana kebijakan penerbangan ke Cina? Apakah perlu ada evaluasinya? Terus pertanyaan ketiga untuk Pak Joko Sasono, apa yang telah disiapkan BPSDM di IKN dalam membentuk mengadopsi sistem transportasi yang modern dan smart transportasi dan green transportation. Pertanyaan terakhir untuk Pak Gede Swardika, sebagai unit kerja eselon 1 yang baru berubah dari Badan Litbang dan menjadi Badan Kebijakan Transportasi, apa sih kerja tugas utamanya badan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Trisno. Ini kayaknya janjian pertanyaannya banyak-banyak ya. Satu lagi. Oh ya, silakan. Boleh berdiri Pak Iksan? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Menteri dan jajaran. Bu Adita, selamat sore Bu. Makin cantik Bu. Bener. Oke, saya langsung aja Pak ya. Ini terkait kunjungan Bapak kemarin di 2 negara ya, di India dan Timur Tengah. Mungkin boleh dielaborasi lagi Pak, maksud saya apa saja sih yang bakal direalisasikan? Apakah hanya pada sektor perhubungan udara? Kemudian mungkin kemarin kalau ke Timur Tengah mungkin ada kaitannya dengan perjalanan umroh kali Pak ya, ke Kertajati. Itu bagaimana realisasinya? Apakah bisa langsung dari Kertajati atau bagaimana itu? Kemudian yang kedua ini soal tol laut, mungkin Pak Dirjen Laut mungkin bisa mendetilkan. Ini kan dari tahun ke tahun anggaran tol laut semakin turun ya, alhamdulillah itu Pak ya, berarti menunjukkan adanya kemajuan ekonomi di suatu daerah gitu ya. Kapan sebenarnya target yang bisa apakah hanya melihat makin berkurang subsidinya atau memang ada target berapa tahun lagi program ini bakal berjalan? Ya, kemudian yang terakhir ya, mengenai konversi Pak, mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu sebenarnya ya, kalau masyarakat awam seolah-olah yang disubsidi itu adalah perusahaan gitu, perusahaan perakit gitu, seolah-olah pemerintah itu membayar kepada pemilik kendaraan atau pabrikan gitu. Nah ini sebenarnya seperti apa sih gambarannya dan kira-kira apakah betul bakal bisa terrealisasi di 2023? Apa aja hambatannya? Ya saya kira itu Pak Menteri, Bu Adita, terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan media tadi ada Mas Zaki, Mas Trisno sama Mas Iksan. Yang pertama mungkin kepada Pak Menhub Pak, pertanyaan dari Mas Zaki tadi Pak. Ya saya akan menjawab dulu, tapi nanti ada jawaban atau pertanyaan kepada udara, BPSDM, BKT dan laut ya. Nah kalau kita COVID kemarin di bawah 50%, bahkan 70% kalau di udara itu. Sekarang belum normal. Jadi kuantitatif saya bisa sampaikan di udara itu pergerakan dalam negeri baru 71% dibandingkan 2019.
internasional baru 33% dibandingkan ke apa yang dilakukan secara internasional. Ya. Laut, tol laut sudah 100%, perintis sudah 100%, barang sebenarnya laut itu satu kegiatan yang relatif tidak tertekan pada saat COVID kemarin. Kereta api nearly 100%, darat improve, tetapi memang kehendak bepergian itu belum tinggi, jadi belum bisa mencapai paling-paling 70-80%. Kerjasama proyek yang akan kita lakukan adalah MRT itu ada Jepang, ya. East West itu Jepang sama Inggris. Fase 4 itu antara Fatmawati sampai ke Taman Mini, itu Korea yang sedang membuat proposal. MOU sudah ditandatangani, Januari ini nanti Menteri Transportasinya akan datang dan itu akan kita lakukan. LRT kita sedang finalisasi dengan World Bank, itu di Bandung dan Medan, dan insya Allah kita bisa selesaikan studinya, akhir 2023 bisa mulai. Dengan World Bank juga kita akan memberikan satu tambahan pelabuhan feri dan kapal ro-ro khusus di NTT dan Maluku. Nah itu mudah-mudahan juga cepat sehingga kita bisa menggunakan dana selain dari kegiatan-kegiatan itu. Dana-dana yang lain ada dari Asian Development Bank, Bank ASIS atau Bank Islam yang juga memberikan dukungan beberapa kegiatan yang lain. Pelabuhan kita akan menawarkan Patimban itu dengan operator internasional. Sehingga Patimban itu tidak hanya dilakukan oleh PII, tapi kami sudah sounding dengan MSI dari Switzerland, Masline dari Denmark, dan kemarin sempat bicara dengan Adani dari India untuk pengelolaan pelabuhan. Nah, kalau kita bicara proyek apalagi di 2023, pada dasarnya memang kami disuruh konsentrasi untuk menyelesaikan proyek-proyek agar proyek-proyek itu selesai. Tetapi juga kita akan mengkreasi terutama berkaitan dengan PHLN dan KPBU. Karena kalau dana APBN kita akan konsentrasikan untuk kegiatan-kegiatan penyelesaian, bahkan kita gunakan untuk subsidi. Pak Trisno berkaitan pencapaian itu 97%. Sebenarnya kalau kita ngomong 3% tidak tercapai, itu lebih banyak karena by system itu nggak bisa dilakukan. Sebagai contoh, proyek SBSN. Kalau kita punya hambatan waktu mengerjakan, seperti di Jakarta, kan window time-nya tuh cuma 4 jam. Kita nggak bisa menyelesaikan. Dan itu membuat satu kondisi kita tidak bisa menyelesaikan. Jadi banyak unsur-unsur yang by law kita tidak bisa menggunakan anggaran. Mayoritas itu lebih dari 2%. Yang lain-lain memang karena perencanaannya kurang ya, atau teman-teman project itu kurang semangat gitu ya. Tapi nearly karena by system anggaran itu tidak bisa digunakan. Nanti kalau udara Mbak Kristi silang sampaikan. Nah kalau tadi disampaikan dengan apa yang kita lakukan di Timur Tengah, memang terutama berkaitan dengan udara ya. Kita tahu masukan dari Menko Parekraf bahwa konektivitas udara itu sangat menentukan bagaimana pertumbuhan wisatawan itu datang. Jadi kami
mengunjungi India, mengunjungi Saudi, mengunjungi Abu Dhabi, Dubai, dan terakhir Qatar. Pada dasarnya adalah untuk Saudi, Qatar, Istihad, dan Emirates, kami minta penerbangan silakan dalam jumlah yang lebih besar. Kepada Saudi kami secara khusus minta mendedikasikan penerbangan dari Saudi langsung ke Kertajati. Bahkan kami menawarkan atau bersama-sama Pemda Jabar menawarkan untuk kita dilusi. Artinya dari India dan dari Saudi berminat untuk membeli saham dari Kertajati. Dengan harapan ada interest yang khusus ada pada masyarakat internasional sehingga konektivitas di Kertajati itu bertambah. Presiden saya laporkan sangat setuju kalau di Kertajati bukan sebagai lapangan terbang saja, tetapi juga untuk MRO, untuk kargo karena dekat Patimban itu sangat baik ya. Tapi apa yang kita lakukan bukan udara saja. Di India kami sempat ketemu dengan swasta terbesar di India, bicara tentang Kuala Tanjung. Insya Allah perusahaan itu akan mengoperasikan Kuala Tanjung karena India itu butuh batu bara dan CPO, jadi relevan itu dilakukan. Dan selain pelabuhan, kami juga mendorong bahwa saudara kita dari India itu juga berinvestasi di sektor-sektor yang lain selain itu. Kami secara tidak langsung juga bicara tentang darat dan kereta api, tapi tidak khusus, dan itu mendapat satu sambutan yang baik sekali, dan ini akan menyusul keberhasilan kita kerjasama dengan Korea dan Jepang. Nanti tol laut, Pak Dirjen Laut untuk menyampaikan. Nah, kalau bicara subsidi, saya memberikan ilustrasi di semua sektor. Kalau semua subsidi itu akhirnya didapat kepada masyarakat. Contoh, bayangkan di Jakarta kita semua menggunakan KRL itu hanya berapa? 4.000 ya, Pak Rizal? 4.000. Itu cost-nya mungkin bisa 10.000, bisa 15.000 gitu. Tapi jelas itu memberikan pada masyarakat. Memang dalam diskusi kemarin dengan Pak Presiden, kita akan pilah-pilah. Mereka yang berhak lah yang mendapatkan subsidi. Jadi mereka yang tidak berhak ya harus membayar lebih besar dengan membuat kartu. Mereka yang bisa membayar. Karena kalau itu berhasil maka subsidi itu kita bisa berikan kepada sektor yang lain. Katakan subsidi tidak di Jakarta saja kereta api itu. Ada daerah-daerah tertentu yang kita tetap subsidi. Kereta ekonomi basically itu adalah subsidi. Sehingga angkanya relatif murah. Di sektor darat kita mendedikasikan pada kegiatan terutama di Papua. Bus di Papua itu bukan sebagai kendaraan transportasi manusia, tetapi juga barang. Jadi dari Asmat mau ke Merauke dia bawa, itu barang-barang yang kita bawa itu sangat produktif juga di Kalimantan Utara dan by the service di seluruh 10 kota. Di sektor udara, terutama tol udara, terutama di Papua yang paling banyak, setelah itu ada di Sulawesi, ada di Kalimantan. Itu yang menikmati adalah passenger, penumpang, ya. Lalu laut kan jelas, tol laut
Yang menikmati adalah masyarakat karena ongkos yang tadinya mahal jadi lebih murah. Dan yang lebih signifikan adalah angkutan perintis. Walaupun kadang-kadang okupansinya tidak tinggi, kita tetap menjalani rute-rute ke seluruh Indonesia, terutama Indonesia Timur. Dan subsidi ini sangat dinanti oleh masyarakat. Jadi itu yang saya sampaikan, udara, darat, kereta api, laut, subsidinya jelas-jelas untuk masyarakat, bukan untuk operator. Selanjutnya mulai dari Mbak Kristi tentang udara, tentang bagaimana upaya untuk meningkatkan konektivitas. Boleh saya tambahkan Bu Kristi mungkin agak lebih spesifik terkait dengan kondisi China. Jadi seperti apa kita akan mengelola penerbangan ini? Terima kasih Mbak Adita. Tadi ada pertanyaan dari Mas Sutrisno ya? Terima kasih pertanyaannya Mas Sutrisno. Untuk China ini memang pemerintah China sendiri yang membatasi Mas. Jadi kami ikut kebijakan mereka. Kalau dulu mereka membatasi satu airline ke satu kota, sekarang mereka membatasi hanya 15 frekuensi per minggu dari Indonesia. Jadi memang pemerintah China sendiri yang membatasi negaranya untuk tidak terlalu banyak diakses oleh negara lain. Demikian Mbak Adita, terima kasih. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan soal tol laut. Tadi Pak Dirjen Perhubungan Laut jika ingin menambahkan Pak, seperti apa performanya? Ya, terima kasih Bu Adita. Mas Iksan, terima kasih pertanyaannya. Jadi terkait tol laut ini masih menjadi program strategis kita tahun depan ya. Kalau tahun ini kita ada 33 trayek, tahun depan akan ada 35 trayek. Karena memang sejak Pak Jokowi mendeklarasikan tol laut sebagai program nasional, terus mengalami perbaikan-perbaikan. Ya. Salah satunya terbukti kita bisa menurunkan harga bahan-bahan pokok di beberapa daerah yang saat ini belum dilayani oleh kapal-kapal komersial. Jadi tol laut ini adalah angkutan perintis untuk barang. Contohnya di Kabupaten Buru Selatan misalnya, bawang merah di sana harganya turun sampai 46%. Kemudian minyak goreng turun sampai 40%. Jadi ini sangat signifikan membantu mengurangi disparitas harga yang terjadi antara kawasan barat Indonesia dengan kawasan timur. Nantinya apabila memang ini kemudian ada lintasan komersial, artinya ship follow the trade, maka yang ship promote the trade ini akan kita alihkan ke daerah lain yang masih membutuhkan. Demikian Mas Iksan, terima kasih Bu Adita. Ya, terima kasih Pak Dirjen Perhubungan Laut. Selanjutnya pertanyaan untuk Pak Joko Sasono dulu, Kepala BPSDM Bapak. Yang pertama untuk ASN itu sendiri biasanya untuk regulator dan juga untuk industri. Terkait dengan kesiapan apa, tentu saja ini kaitannya dengan nanti proses pemindahan. Biasanya nanti kalau kemudian harus pindah ke sana, tentu semua pegawai kantor pusat akan juga pindah ke sana. Dan saat ini sudah ada kawan-kawan di lokasi Kalimantan Timur yang bekerja di bidang transportasi, di UPT maupun juga di industri. Nah, Kementerian Perhubungan mempunyai 22 sekolah vokasi, perguruan tinggi vokasi yang tentunya ini disiapkan untuk bisa nanti memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan, tidak hanya kuantitas tapi juga kompetensi. Yang dimana ini ada dua program untuk ASN melalui pola pembibitan dan juga melalui pola reguler yang untuk pemenuhan di industri. Karena kita sadar bahwa nanti untuk membangun IKN dengan berbasis digital itu tentu perlu penguatan terkait dengan kebutuhan-kebutuhannya. Dan alhamdulillah sekolah-sekolah di Kementerian Perhubungan ini sudah inline, apalagi di udara maupun di laut, standar global ini sudah kita terapkan sehingga insya Allah ini nanti bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan nanti di kemudian hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Bapak BPSDM. Selanjutnya kepada Kepala BKT Pak, silakan Pak pertanyaannya, ingin tahu Pak soal tugas dan fungsinya. Baik, terima kasih Bu Adita.
Terima kasih Pak Trisno atas pertanyaannya, klarifikasinya. Jadi bagaimana disampaikan Pak Menteri tadi bahwa BKT ini merupakan transformasi dari Badan Litbang yang sebelumnya. Berdasarkan Perpres 23 tentang tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan dan sudah juga ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 17 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan, maka tugas pokok daripada Badan Kebijakan dan Operasi ini adalah melakukan analisis dan perumusan kebijakan dalam rangka mendukung tugas-tugas pokok Kementerian Perhubungan. Jadi model bisnis daripada BKT inilah mirroring daripada seluruh tugas-tugas eselon 1 di Kementerian Perhubungan dan sifatnya adalah supporting daripada kebijakan-kebijakan yang akan, sedang dan juga sudah dilakukan oleh subsektor eselon 1 di Kementerian Perhubungan. Saya kira demikian secara singkat. Terima kasih Bapak Aditya. Baik, terima kasih Pak Gede. Rekan-rekan media, saya tahu sebenarnya teman-teman masih banyak sekali yang ingin ditanyakan, tapi ternyata jamnya sudah berputar cukup cepat ya. Mohon maaf sekali, pertanyaannya mungkin hanya bisa satu lagi. Boleh ya, satu saja. Dari tadi bapak-bapak, mungkin kalau ada dari Mbak yang mau nanya. Oh Mbak, ya ada di depan. Tapi sepertinya ada pengen yang di belakang. Oke, ya tadi dari sini. Oke, sini belum nih mejanya. Boleh, satu lagi aja. Dan untuk teman-teman yang bertanya lewat daring, nanti kami akan bantu jawabnya tertulis ya. Karena banyak Pak Menteri, rasanya waktunya nggak mencukupi, nanti kita jawab tertulis saja Pak. Baik, satu lagi aja, silakan. Harusnya dititipin sama sebelahnya gitu. Jadinya mbaknya yang nanya. Silakan, ayo cepat. Bisa dipercepat, ayo. Izin Pak, ada beberapa pertanyaan Pak sama teman-teman juga nitip jadinya nih Pak. Pertama Pak, soal penerbangan, Kemenhub kan akan melakukan seleksi pemberian slot kepada maskapai asing ya Pak. Nah itu tuh sebenarnya apa saja kriterianya Pak? Yang pertama itu. Yang kedua, kemarin maskapai asing khawatir bahwa pilih-pilih slot ini akan menimbulkan diskriminasi Pak. Nah tanggapannya gimana itu Pak? Dan soal seleksi ini Pak, apakah tidak akan mengganggu pemulihan penerbangan Pak? Itu mungkin soal penerbangan Pak. Kemudian soal odol Pak. Tadi saya lihat di paparan Bapak itu sepertinya tidak ada mengenai odol Pak, pemberlakuan kebijakan odol itu. Nah kalau dari Kementerian Perhubungan sendiri seperti apa Pak sekarang Pak? Apakah memang jadi diterapkan tahun depan per Januari atau seperti apa Pak? Kemudian soal kenaikan tarif KRL Pak. Nah itu sekarang gimana Pak? Apakah memang nanti tahun depan itu benar-benar naik atau seperti apa Pak? Saya rasa cukup ya Mas, 3 aja. Oh. Karena Bapak jam 4 ada acara ya. lain, mohon maaf Makasih, sekali. Iya. Oh boleh ya, Bapak nggak tega loh Mbak, lihat. Iya monggo silahkan. Tapi yang ringkas padat aja ya. Ya terima kasih, saya Naomi dari Berita Trans. Berdiri Mbak Naomi. Oh iya, makasih. Mungkin pertanyaan ditujukan terkait yang tadi tol laut itu kan di Outlook 2023 disebutkan akan menjadi 153 trayek tuh Pak, dari 33. Nah mungkin bisa dielaborasi lagi. Kemudian untuk BPTJ terkait sama BTS di Bogor, apakah akan ada penambahan mungkin di daerah di bawah pengelolaan BPTJ? Mungkin itu aja, makasih. Oke, makasih Mbak Naomi. Baik, yang pertama mungkin soal slot penerbangan Pak Menhub akan menjawab Ya. langsung, silakan Pak. Nanti yang pertanyaan kedua ke laut sama BPTJ ya. Slot asing ini memang dilema. Kalau kita mengikuti bylaw, mestinya asing ini nggak boleh nambah. Karena kita nggak cukup keluar. Tapi satu realitas bahwa penerbangan dari asing ini sangat produktif memberikan baik layanan warga negara Indonesia maupun turis yang datang ke Indonesia dan juga umroh. Oleh karenanya kita juga melakukan balancing ya, berapa satu penerbangan itu maksimal harus melakukan.
sehingga tidak ada penerbangan asing yang terlalu dominan pada kegiatan-kegiatan itu. Maka kita kemarin memang penerbangan Timur Tengah itu kan sangat mengkoneksikan kita dengan Amerika dan Eropa. Kita berikan tambahan slot dan mereka juga sudah menyampaikan, tapi yakini bahwa kita akan membuat satu balancing yang baik. Bahkan secara khusus saya bicara dengan Pak Tiko, walaupun penerbangan-penerbangan itu ke Indonesia yang tidak masuk dalam satu aliansi, kami mewajibkan mereka co-share dengan penerbangan dalam negeri. Apa co-share? Co-share itu artinya penerbangan dalam negeri juga bisa menjualkan tiket-tiket penerbangan asing itu. Nah itu disetujui ya, walaupun ada satu penerbangan yang enggak satu aliansi setuju untuk co-share dengan penerbangan dalam negeri. Yang kedua mengenai odol ya, odol itu kita cukup intensif, tapi nanti Pak Dirjen Darat menjelaskan bagaimana kita secara antisipatif dan detail melakukan. Memang ini tantangan, tapi nanti biar Pak Dirjen Darat yang menjelaskan. Kalau KRL nggak naik, insya Allah sampai 2023 nggak naik. Ya, ore. Tapi nanti pakai kartu. Saya yakin rekan-rekan wartawan punya kartu semua nanti. Jadi yang sudah berdasi, ya berdasi bukan apa-apa ya, berdasi memang kemampuan finansialnya tinggi, mesti bayar lain. Ya, jadi kalau yang average sampai 2023 kita rencanakan tidak naik. Ya, saya pikir itu. Silakan Pak Dirjen Darat dulu menjelaskan tentang odol. Terima kasih Pak. Berkaitan dengan odol, jadi odol itu dari data kecelakaan itu kontribusi terbesar kedua setelah sepeda motor 73%, baru odol 20%. Itu 12%, yang sisanya di luar odol. Dari dilihat dari data-data itu cukup tinggi kontribusi odol dalam kecelakaan lalu lintas. Jadi untuk kebijakan odol kan sudah mulai tahun 2017, kebijakan itu keluar odol, dan ada penundaan ke 2018. 2018 diberlakukan, ada minta penundaan lagi di 2019 dan sampai 2023. Dalam penundaan itu permintaan penundaan tapi tidak diikuti dengan action plan dari yang ingin menunda. Jadi sekarang posisi odol itu bukannya berkurang tapi justru malah bertambah karena potensi kecelakaannya tadi 12%. Jadi kebijakan 2023 karena itu kebijakan bersama, ya bukan kebijakan Kementerian Perhubungan saja, jadi kebijakan bersama Menhub, Menteri PUPR, Menteri Perindustrian, Korlantas, Asosiasi Industri. Maka sampai hari ini belum ada kebijakan tentang pencabutan atau penundaan zero odol di 2023. Tadi 2023 tetap kita akan memperlakukan zero odol dengan tahapan-tahapan yang akan kita rumuskan. Bagaimana zero odol itu bisa terlaksana dengan baik, tapi situasi dapat kita manage dengan baik, tidak ada gejolak. Karena alasan-alasan ekonomi, kita juga menyadari betul bahwa alasan-alasan itu bisa kita terima. Tapi kita juga harus konsekuen dengan apa yang telah disepakati tentang kebijakan zero odol. Tapi tahapan-tahapan itu untuk 2023 akan kita mulai rumuskan dan akan kita kerjakan bersama. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dirjen Darat. Selanjutnya mungkin kepada Dirjen Perhubungan Laut, mungkin tambahannya singkat aja Pak, soal tol laut tadi, karena tadi juga sudah disampaikan. Ya, terima kasih Mbak Naomi.
Jadi tambahan 2 trayek ini adalah dari Surabaya Tarakan dan kemudian Surabaya ke Surabaya ke daerah Tahuna, Pak. Jadi itu yang akan ditambahkan. Jadi dari 33 menjadi 35. Ya, untuk tol laut ya, Pak ya. Kalau perintis yang penumpang tetap 117 trayek. Terima kasih. Baik. Dan yang terakhir kepada Pak Kepala BPTJ, Pak. Pertanyaan soal BTS, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Mohon izin Pak Menteri. Mbak Naomi dan rekan-rekan media, terkait by the service ini memang salah satu skema atau suatu upaya untuk menciptakan beralihnya dari angkutan umum yang membuat macet itu ke pelayanan angkutan yang kita namakan by the service. Nah ini untuk di Bogor, contoh tadi ini sudah ada menunjukkan keberhasilannya, ada meningkat dan mengurangi terhadap angkutan umum. Saya pikir itu saja dan upaya-upaya itu, dan terakhir adalah ternyata by the service ini tidak hanya sekedar mengalihkan, tapi stimulan untuk merangsang dia tertarik untuk ke angkutan umum. Itu Bu, makasih. Baik, terima kasih pada Pak Kepala BPTJ dan juga seluruh jajaran Kemenhub, Bapak Menhub maupun para eselon 1. Pak Menhub ada closing statement yang disampaikan Pak? Ya, saya akan menyatakan terima kasih pada kehadiran teman-teman, baik luring maupun daring. Saya minta tolong bahwa hal-hal yang penting di-share agar masyarakat tahu tentang apa yang dikerjakan oleh pemerintah dengan serius, dengan sekuat tenaga, dengan all out, karena itu menjadi satu tugas dari Presiden agar dilaksanakan. Dan insya Allah ini memberikan sesuatu yang baik bagi bangsa. Satu hal yang perlu diapresiasi adalah tepuk tangan untuk BKIP yang menyelenggarakan profesional ya. Ini dikerjain sendiri loh, kayak dikerjain sama EO ya. Jadi ini serius sekali ya. Jadi terima kasih. Sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga kita bisa menghadapi Tahun Baru ini tanpa suatu masalah terutama dengan cuaca. Kalau bagi yang masih punya waktu, saya akan ke Nanggala lantai 7, akan vikon dengan teman-teman di seluruh Indonesia kalau ada yang waktu. Silakan. Sekali lagi Mbak Adita terima kasih, teman-teman media terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Menhub beserta seluruh jajaran eselon 1. Rekan-rekan media juga terima kasih banyak. Pak izin satu pantun aja Pak ya, saya udah bikin soalnya harus dibaca Pak ya. Hari Selasa pakai baju adat. Cakep. Pak Menhub pakai adat Bali. Cakep. Semoga acara hari ini bermanfaat. Kepada rekan media, terima kasih sekali. Asik. Baik, saya tutup, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.